kami dari kelompok 5. Kali ini kita akan membahas tentang risiko likuiditas. Saya Kesawi Helwina. Saya Nina Nikitariani. Saya Putri Anjara Melia. Oke teman-teman, simak ya penjelasan video dari kita. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang risiko likuiditas. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga berpengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI tahun 2009, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dianggunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reliabilitas. Risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Dalam dunia keuangan, likuiditas berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan dalam melunasi hutang atau hal lainnya sebelum jatuh tempo. Hal ini sangat bergantung pada liquid atau tidaknya nilai keuangan suatu perusahaan. Likuiditas pada suatu perusahaan bisa dikatakan tidak bermasalah bila seluruh aset untuk memenuhi kewajibannya tidak mengalami masalah ataupun kerugian tertentu. Tapi bila perusahaan tidak mampu mencukupi likuiditas tersebut, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut harus menerima berbagai risikonya. Untuk itu, jangan heran bila risiko likuiditas selalu berkaitan dengan kondisi yang merugikan dalam suatu perusahaan. Hal tersebut membuat risiko likuiditas diartikan sebagai kesulitan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Maka dari itu, saya akan menjelaskan identifikasi risiko likuiditas. Dalam menganalisis risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari segi. Yang pertama ada analisis arus kas. Arus kas dalam hal ini adalah suatu pengukuran likuiditas dengan menggunakan analisa kesenjangan likuiditas. Kesenjangan dalam hal ini adalah perbandingan antara posisi aset dan juga kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada analisis kewajiban jangka pendek. Adalah hutang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek harus dalam jumlah yang sudah pasti. Kewajiban jangka pendek terdiri dari hutang berbunga dalam jangka pendek seperti hutang bank atau wesel bayar jangka pendek. 3. Analisis terhadap arus dana jangka pendek adalah perusahaan memerlukan pendanaan dengan tenggat waktu pendek karena perusahaan memerlukan untuk pembayaran modal kerja atau kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu 1 tahun. Dalam manajemen risiko likuiditas, beberapa hal harus diperhatikan agar risiko yang terjadi tidak berdampak besar pada operasional perusahaan. Yang pertama, identifikasi kesenjangan likuiditas. Yang kedua, melakukan mekanisme yang jelas dan terarah. Ketiga, meningkatkan cadangan kas atau setara kas. Tujuan menjaga risiko likuiditas. Yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. 3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. 4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan di Indonesia.
Sebab-sebab terjadinya suatu risiko likuiditas. Yang pertama, adanya utang perusahaan berada dalam posisi extreme leverage. Yang kedua, jumlah utang dari berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah begitu besar. Yang ketiga, adanya kebijakan strategi yang salah, sehingga hal ini menyebabkan kerugian. Yang keempat, kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Kelima, terjadinya penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dari hasil keuntungan. Contoh kasus resiko likuiditas yang terjadi di PT Bank Bukopin Terbuka. Belakangan ini, PT Bank Bukopin Terbuka sering menjadi perbincangan di dunia maya. Terakhir, bank ini dikabarkan mempersulit nasabahnya untuk menarik dana. Ada beberapa video yang viral di media sosial tentang Bank Bukopin yang menunjukkan nasabahnya tak bisa menarik dananya. Selain itu, ada informasi viral yang menyebutkan setiap transaksi penarikan tunai di atas 10 juta harus melakukan konfirmasi minimal H-2. Informasi itu pun dibantah oleh pihak Bank Bukopin. Perusahaan menegaskan tidak kebijakan pemberantasan penarikan tersebut. Dengan ini, manajemen memastikan bahwa tidak ada kebijakan internal perseroan terkait hal tersebut. Tulis Sekretaris Perusahaan Bank Bukopin dilansir dari Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada 5 Juni 2020. Kegaduhan Bank Bukopin tersebut bermula ketika laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Di dalamnya, BPK menuliskan laporan terkait fungsi pengawasan OJK terhadap perbankan. Dalam laporan tersebut, BPK menilai pengawasan yang dilakukan OJK terhadap 7 bank belum sesuai ketentuan. Dari bank tersebut, salah satunya adalah Bank Bukopin. Bank Bukopin dinilai memiliki masalah permodalan. Namun, perkara itu sudah diklarifikasi sebab pengawasan yang dilakukan per 31 Desember 2017 dinilai tidak mencerminkan kondisi terkini. Kabar terkini, keuangan Bukopin akan dibantu oleh bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Penyelamatan dilakukan beberapa skema seperti penambahan modal atau right issue dan memberikan pinjaman jangka pendek untuk menimbal likuiditas Bank Bukopin. Selanjutnya yaitu besar kecilnya resiko likuiditas yang ditentukan oleh yang pertama kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. Yang kedua yaitu ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana. Yang ketiga yaitu ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Dan yang keempat yaitu kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of the last resort. Lender of the last resort adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik. Jenis-jenis risiko likuiditas. Yang pertama yaitu ada risiko likuiditas pasar, yaitu bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadinya gangguan pasar. Contohnya, risiko likuiditas pasar adalah sebuah bank syariah yang memberikan bagi hasil yang tidak wajar. Misalnya 80% atau ek rate-nya adalah 12% agar nasabah dana mau menyimpan dananya. Namun, di saat yang bersamaan, ek rate pasar hanya 8,5%. Nah, yang kedua yaitu ada resiko likuiditas pendanaan, yaitu bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Contohnya, pada saat Bank X Syariah akan melakukan likuiditas, namun Bank X Syariah tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah diberikan diskon yang besar. Apa itu rasio likuiditas dan bagaimana cara mengukurnya? Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham perusahaan.
Dengan memahami rasio likuiditas, perusahaan diharapkan dapat membuat analisis terhadap utang dan aset yang dimilikinya untuk memperkuat cost saving dari sebuah perusahaan. Rasio likuiditas juga berperan vital untuk menentukan kelayakan kredit yang dilakukan pemberi pinjaman. Rasio likuiditas juga krusial bagi investor untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bisnis, sehingga layak mendapatkan investasi atau tidak. Sebagai contoh, perusahaan perlu memiliki kelonggaran dana untuk menyelesaikan tagihan-tagihan jangka pendeknya. Pengukuran likuiditas dapat dihitung melalui rasio-rasio berikut ini. Yang pertama ada quick ratio atau rasio cepat, yaitu perhitungan rasio likuiditas yang hanya menggunakan current asset yang paling liquid. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah rasio cepat sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Kemudian yang kedua ada current ratio atau rasio lancar, yaitu cara mengukur tingkat kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya berdasarkan aktiva lancar yang perusahaan miliki. Aktiva lancar yang dimaksud adalah aset yang dapat diuangkan dalam jangka waktu 1 tahun. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah rasio lancar sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Kemudian ada kas rasio, yaitu perhitungan rasio likuiditas yang mengacu pada kas perusahaan sebagai perhitungannya. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah kas rasio sama dengan kas dibagi utang lancar. Selanjutnya ada beberapa hal atau solusi untuk menangani risiko likuiditas. Di antaranya, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian, menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek, dan memperhatikan setiap kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah. Mitigasi risiko likuiditas. Risiko mungkin tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat dikurangi dampaknya. Berikut ini adalah mitigasi risiko likuiditas yang dapat dilakukan oleh bank. Yakni, bank dapat melakukan langkah mitigasi dengan cara memantau limit-limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan oleh manajemen, dengan mengembangkan strategi dan mengambil tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan. Berikut ini berbagai strategi pemenuhan likuiditas yang dapat dilakukan dalam rangka memitigasi risiko likuiditas. Yang pertama ada strategi pendanaan, yaitu pemenuhan sumber likuiditas di luar pendanaan dari dana pihak ketiga, yang meliputi pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka pendek, misalnya pinjaman pada pasar uang, dan pada jangka panjang, misalnya penerbitan surat berharga jangka menengah atau jangka panjang. Yang kedua ada strategi pricing, yaitu pemenuhan kebutuhan likuiditas melalui peningkatan dana pihak ketiga, yang dilakukan dengan cara menaikkan tingkat bunga deposito. Yang ketiga ada penjualan aset. Yang keempat ada diversifikasi sumber pendanaan, yaitu menyesuaikan periode jatuh tempo aset terhadap proyeksi kebutuhan likuiditas. Dan yang terakhir ada penempatan kelebihan likuiditas melalui penempatan pada bank lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon